azan, untuk mengumandangkan azan, kemudian memanggil kalian mereka untuk sholat, ittakhaduha huzuwa wa la'iba, mereka mengejek azan, mereka mengejek dan mempermainkan bacaan-bacaannya. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun, hal itu mereka lakukan karena mereka belum memahami, belum mengetahui, tidak berpikir dengan jernih. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an telah menegaskan akan ada manusia sampai akhir zaman yang membenci azan, yang tidak suka azan, yang mengejek dan mempermainkan suara azan. Berita yang viral beberapa hari ini bahwa kejadian salah faham, salah mengerti dari statement Menteri Agama kita, Bapak Yakut Khalil Qomas. Salah interpretasi, salah memahami, seolah-olah Menteri Agama dalam statementnya menyamakan azan dengan suara anjing menggonggong. Perlu dalam majelis ini kita sikapi dengan baik. Perlu dalam majelis ini kita tanggapi dengan baik, apakah benar statement menteri tersebut menyamakan azan dengan suara anjing yang menggonggong. Adakah syarat tasbih? Adakah rukun tasbih? Al-musyabbah, musyabbah bih. Kemudian huruf tasbih dan wajhus syabah di dalamnya. Sebagai seorang pejabat yang memiliki otoritas penuh, sebagai seorang pejabat yang memiliki kuasa penuh dalam mengatur urusan agama di Republik Indonesia ini, tentu beliau sudah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, berkonsultasi dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah dan ormas lainnya. Maka dipotonglah berita-berita, video-video menteri tersebut. Pernyataan sebelumnya dipotong, pernyataan sesudahnya dipotong, untuk mengambil seolah-olah menyudutkan menteri tersebut, menyamakan suara azan dengan anjing menggonggong. Padahal sesungguhnya tidak memenuhi rukun tasbih. Al-Syekh Abdurrahman dalam kitab Jauharul Maknun memberikan syarat 4. Tasbihuna dalalatun alal ishtiraki amraini fi ma'nan bi alatin ataka. Tasbih atau menyamakan azan dengan anjing menggonggong dalam pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, tidak ada kata-kata seolah-olah sama kebisingan azan dengan kebisingan anjing menggonggong. Tidak ada kesengajaan di sana yang disebut dengan wajhus syabahnya, tidak ada. Sehingga walaupun demikian, maka kegaduhan seperti ini harus kita pahami karena beliau mengeluarkan SE, surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Jadi intinya beliau secara
eksplisit maupun implisit tidak menyamakan suara azan dengan anjing menggonggong. Ini yang kita pahami, jangan sampai kita terprovokasi untuk menggugat dan menyudutkan menteri agama kita. Adapun surat edaran ngoten nggih Bapak Ibu niki perlu kita pahami. Surat edaran nomor 5 tahun 2022 membatasi suara azan 100 desibel. 100 desibel niku nggih sepertiga saking volume. 100 desibel niku sepertiga dari volume suara amplifier pol niku 300 desibel kan ngoten apa? Kira-kira nggih mangke ningali napa jenenge mesine wau supe kula. Amplifier nggih. Sing canggih malih napa istilah niku? Nggih amplifier niku. Niku lek pol ngoten kan nggih, dipolno ngeten, diputer, dipolno ngene. Bu. Enggak ada amplifier. Amplifier niku sing damel mic pengeras suara mic mesine niku lek dipolno ngoten nggih, dipolno jeruwet niku kan 300 desibel lah. Niki kira-kira mek sepertigane ngoten lho. Mboten sampai separone. Itu yang pertama. Suara azan amplifiernya maksimal pinten? 100 desibel. Nah, kira-kira sepertiga saking putaran volt niku wau. Menyesuaikan amplifier yang saat ini bagaimana. Kemudian tarhim, bacaan Quran diatur kalau subuh maksimal 10 menit. Assalatu wassalamu alaik. Maksimal 10 menit. Zuhur, asar, maghrib, isya maksimal 5 menit. Untuk suara ini kultur ya Rasulullah salamun alaik. Itu maksimal 10 menit Gus Dur. Suaranya Gus Dur itu sholawatnya Gus Dur subuh 10 menit, lainnya subuh pinten menit? Pinten menit? 5 menit. Sakwise adzan hayya 'alas shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Pet dipateni ganti speaker dalam. Semua masjid wajib memiliki 2 speaker. Speaker luar, speaker dalam. Sakwise adzan la ilaha illallah. Pet dipateni. Speaker luar dipateni, wajib dipateni. Jadi 5 menit plus adzan atau 10 menit plus adzan khusus subuh. Jadi sampean pujian Allahumma sholli sholatan pakai speaker dalam. Sampai ngimami sholli fardhul isya'i arba Allahu akbar. Sampai ngimami, sampai zikir, sampai doa speaker dalam, tidak boleh speaker luar. Idul Fitri bagaimana? Idul Fitri takbiran maksimal jam 10. Jam 10 malam, jam 22 WIB. Takbiran sampai jam 10 malam, speaker luar boleh.
Hari tasyrik. Hari tasyrik juga boleh speaker luar sampai jam 10 untuk takbirannya. Kalau kegiatan yang dalam sampai dengan menggunakan speaker dalam, nggih. Salat Idul Fitri dan Idul Adha boleh menggunakan pengeras suara speaker luar karena membludak. Pengajian masjid seperti ini wajib speaker dalam, kecuali yang jamaah sampai meluber di emper-emper mereka, itu boleh pakai speaker luar. Jumatan tarhimnya 10 menit sama dengan subuh wau. Pengumuman infak, sodako, pengumuman kirim doa arwah, speaker dalam apa luar? Dalam. Gini sampun paham sedaya niku sae sebetulnya niki aturannya. Kenapa semakin akhir zaman ini semakin wong gak seneng azan, bener niku. Bahkan orang Islam sendiri kurang percaya diri dengan kebanggaannya. Dengan azan tersebut, dengan alasan berbagai macam, ada bayi yang tidak bisa tidur, ada orang sakit, orang butuh istirahat, dan berbagai macam. Nah, keadaan seperti itu akhirnya memperoleh ijtihad para ulama dalam MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akhirnya mensetujui surat edaran aturan Menteri nomor 5 tahun 2002 tersebut. Nah, setelah diketok, disetujui, diwawancarai wartawan, keliru keperucut, Pak. Keperucut. Namanya orang itu banyak yang dipikir, Pak nggih. Pak, maklum napa mboten jenengan? Kok gak ikhlas ngono ngene. Maklum napa mboten lek kathah pikiran pejabat niku? Banyak pikiran beliau, banyak yang diurus. Terus ngekei contoh keliru, anjing menggonggong semua suara ya, semua suara. Diawali beliau mengatakan semua suara seperti ini kita terus sing memicu napa? Kontroversi. Nah, lha niku menteri nit yang NU piyambak kok jenengan badhe anu. Menterinya orang NU sendiri, maka harus kita sikapi yang bijaksana bahwa memang bahasa publik itu pelajaran bagi kita semua, bahwa berhati-hati dalam menyampaikan statement di depan publik atau di depan masyarakat secara langsung, secara umum. Jamaah rahimakumullah. Saat ini dalil pertama saking riwayat saking Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala i'takafa Rasulullah fil masjid fasami'ahum bijahrin, fasami'ahum yajharuna bil qira'ati, fakashifat sitra, faqala ala anna kullakum munajin rabbah, fala yu'dhaina ba'dukum wala yarfa'u ba'dukum ala ba'd fil qira'ah. Suatu hari Nabi datang ke Masjid Nabawi mendengar sekelompok sahabat membaca Al-Quran dengan keras. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Padahal niki sing diwaos Al-Quran, Pak.
Yang dibaca Al-Qur'an ganggu wong salat sunnah, ganggu orang jamaah yang lain, mengganggu orang yang sedang majelis taklim, maka di stop sama Nabi. Hop, hop, stop, stop. Pelankan suaramu, kata Nabi. Fala yu'dhiyanna, sungguh jangan kau menyakiti dengan suaramu itu, mengganggu, yu'dzaina, mengganggu, jangan sampai mengganggu suara Al-Qur'an. Padahal niki suara Al-Qur'an. Saniki kula tangleti pengajian kalih suara Al-Qur'an luwih mulya pundi? Luwih mulya bacaan Al-Qur'an. Sholawat sama-sama sejajar dengan Al-Qur'an. Karena di situ ada asma Nabi. Tapi Al-Qur'an ini lebih utama redaksinya karena redaksi Al-Qur'an dari Allah. Kalau sholawat redaksinya dari Kanjeng Nabi, redaksinya dari para ulama. Panggah isik mulya Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an saja di stop sama Nabi. Nah niki. Kemudian larangan membaca Al-Qur'an dikiaskan dengan tarhim. Kan wonten tarhim-tarhim bacaan Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disetel sak jam, rong jam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biasanya niki asar niki. Mari jamaah asar ngenteni maghrib disetel sak jam, rong jam full. Di kono ana manten anyar. Di kampung ku ana manten anyar, usume mantenan. Keganggu napa mboten? Keganggu, Pak. Keganggu lek kebanteren ngoten lho, maksudnya wau mangkene diatur wau 100 desibel wau, sepertelu wae ngono lho. Durung niku mangke enten tiyang sakit loro untu daripada sakit gigi, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi kan. Ada yang sakit gigi, ono sing manten anyar, ono sing duwe bayi. Wonten benjing sing badhe sinau formasi CPNS. Sinau Pak, bau antar benjing wis tes CBT. Komputer based test. Ono sing badhe ujian, benjing tes, benjing ujian, gak iso sinau blas. Nggih napa nggih? Jujur napa mboten? Jujur keganggu napa mboten? Lah iki ya. Iki beda-beda, makane ayo voting mawon. Makane Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsidin ini kalau tulis halaman 108. Monggo dicek. Niki ngejak voting ya, sak kampung di voting iki suarane dipolno. Ampli ini mau dipolno apa mek sepertelu. Ij'al baina adzan niki sebentar. Bughyatul Mustarsidin halaman jama'atun yaqra'unal Qur'an fil masjid jahron wa yantafi'u bi qira'atihim unasun wa yatashawwashu akharun. Ono suara Quran banter di masjid jare Asy-Syaikh As-Sayyid Abdurrahman Ba'alawi pengarang kitab Bughyatul Mustarsidin. Apabila masyarakat di situ mengatakan bacaan tarhim, bacaan Quran yang dikeraskan lewat masjid tidak mengganggu, maka boleh. Apabila mayoritas mengatakan mengganggu, maka hentikan, stop. Niki sing sanjang Al-Imam Abdurrahman Ba'alawi. Jadi makanya perlu voting, Pak. Lek gak voting ya njupuk sampel-sampel kampung lor, kampung kidul, kampung lor, kampung kidul, kampung etan, kampung kulon dijupuk 10 omah, 10 omah, 10 omah, 10 omah sampel. Sampel niku contoh. Engko terus mari ngono. Lek kabeh cik, wah mboten masalah.
Lanjut aman. Pol, gaspol. Kabeh wong kampung ngomong gaspol menurut Imam Abdurrahman Ba'alawi. Terusno ampline polno. Ayo polno saiki suara kula sampean keberbakan apa mboten? Niki sing bagian ampli kula tanglet niki sepertelu napa separuh niki? Dor. Kebanteran apa sedengan? Dor. Lah nek jero tok wis kebanter ndane njaba padahal tawa itu semakin kenceng itu semakin banter, Pak. Tawa niku sing cedhek gak krungu, sing adon niku lho krungu sebab corongi ngeten, ngadeg ngene. Lah kadang wong Islam iku mau tawane diparakno nang gereja. Sengaja wong bolo-bolo iku. Wong marono tawane diparakno nang pasar, diparakno. Mestine diparakno ndek jamaah. Di manakah jamaah terbanyak itu diparakno ndek kono, Pak? Kadang ndek sawah iku krungu bau wanter, Pak. Iki kok masjide kok diparakno nang sawah tawane. Ayo niki mangke monggo tanya jawab napa kita diskusi nggih. Setuju? Setuju? Mboten napa-napa niki. Niki masalah hangat ini, viral niki. Pun sampai niki kok masalah korupsi ketutupan gara-gara azan. Masalah korupsi, masalah minyak goreng langka. Halo? Bu, pinten sakniki minyak goreng sak kilo? Minyak goreng langka ditutupi isu azan ya. Wong Indonesia iku seweneng ngoten niku. Jamaah istighosib. Jamaah napa? Jamaah napa? Istighosib. Sanes istighosa. Jamaah istighosib. Dadi lali kalau minyak gorenge. Lali lek sakniki anak-anak niku badhe ngurusi ujian naik perguruan tingginya itu. Mbok dipikirno niku mawon, gak patek penting niki. Urusan agama iki dipikir ulama kali umarok. Melok-melok sampean menghujat menteri apa fungsinya? Menteri itu yang kita pilih sendiri dari golongan kita sendiri. Justru menteri tersebut semakin akhir zaman ini disesuaikan aturan-aturan itu supaya saya bisa diterima. Dan Nahdlatul Ulama dengan MUI dan Muhammadiyah sudah menerima. Yang tidak terima itu ada organisasi lain. Tidak perlu saya sebutkan di majelis ini, yang baca piyambak nanti memicu pertengkaran, memicu perpecahan antar umat. Abdurrahman Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, jika penduduk kampung tersebut menyatakan no problem dengan speaker yang keras, bacaan sholawat, bacaan Al-Quran, tarhim, lanjutkan gaspol, keraskan mic-nya, amplifiernya sampai jeduk, sampai napa Bapak Ibu? Sampai jeduk, sampai nang dodot. Tapi kalau memang ada yang terganggu dengan bacaan Al-Quran, padahal ini Al-Quran. Dan ulama yang saya sebutkan Abdurrahman Ba'alawi itu ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita. Dan kitab Bughyatul Mustarsyidin ini dijadikan rujukan dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, hadirin rahimakumullah, maka perlu disikapi bahwa bagaimanakah keadaan masyarakat kita niki, keberagamaan apakah heterogen apa homogen? Homogen itu rata-rata wong Islam gak ada masalah. Tapi kalau kita bertetangga dengan Nasrani, bertetangga dengan Hindu, Buddha, bertetangga dengan Konghucu, mohon hal itu dipatuhi. Awal daripada pembiasaan tersebut memang mengecewakan. Duh kok malah alon masjidnya ora krungu saiki. Apa butuh ampli anyar? Apa butuh mic baru kok gak patek krungu? Jamaah rahimakumullah, maka kita sikapi bahwa pengajian Al-Quran, sholawat Nabi,
azan, dakwah, pengajian, itu semuanya dikiaskan dalam satu bentuk. Apakah suara-suara tersebut mengganggu atau tetap aman saja? Niki kita sikapi. Maka perlu surat edaran menteri ini yang dibuat oleh pimpinan kita, umara ulama di atas, perlu kita sikapi di bawah, apakah perlu perubahan. Maka ulama-ulama lokal ini juga memiliki otoritas daerah untuk memberikan saran dan usulan kepada pimpinan yang ada di Jakarta. Ngoten Bapak Ibu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, bal inna, hadis yang kedua, disebutkan bahwa wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Janganlah, kata Nabi, jika ada orang sholat di sini, kemudian di situ walaupun tahfidz Quran, membaca hafalannya dengan keras. Sahabat-sahabat dulu hafal Quran semua, nggak ada yang bawa Quran, Pak. Ada sahabat yang hafal Quran, membaca hafalan Qurannya dengan keras, mengganggu sebelahnya orang yang sholat. Maka Nabi memenangkan orang yang sholat itu. Ojo sok-sok hafal Quran, maca Quran di kantor bianter, koncone ngetik, koncone sholat, koncone kerja. Janganlah kita sombongkan bacaan Quran kita, janganlah kita sombongkan hafalan Quran kita. Sampai-sampai bacaan tersebut mengganggu konsentrasi orang sholat, konsentrasi orang bekerja, bahkan mengganggu orang yang istirahat. Nah, itu Nabi sendiri yang memperingatkan. Jadi agama ini jangan sampai pemicu atau alat untuk menjadi kegaduhan di masyarakat. Sebetulnya Nabi Muhammad ini bijak, rahmatan lil alamin, dakwah substantif. Dakwah substantif itu bukan seremonialnya yang ruame sepekire bawanter sing teko mek wong 14. Halo Bu, Pak, sepikere apa ngaring salone gak wedhe sing teko mek wong 12. Itu seremonial, substansinya sedikit. Nah, maka dakwah substansif ini harus kita dukung agar kedamaian di tengah masyarakat ini, agar agama tidak menjadikan satu pemicu pertengkaran, keharmonisan antar umat beragama. Niku wau sampun kula bacaaken hadisnya, saya bacakan kitabnya. Maka yang ketiga, kita kembalikan kepada jamaah kita di sini, perlu ada masukan pro dan kontra. Disitulah memang sifat manusia. Monggo sing seneng gaspol atau sepertiga saja, atau tengah-tengah separuh saja, ya. Nah, silakan. Ini bagaimana pemerintah itu mampu mengecek setiap masjid dan musola, apakah yang diputar itu 100 desibel, apa 200 desibel, apa 300 desibel? Mana petugas yang akan jumlahi masjid ten Indonesia ini jutaan, pinten? Pinten? Sapa sing kate ngecek sakniki? Lek mboten kesadaran masing-masing takmir, musola dan masjid, apakah Kementerian Agama akan mengecek volume ini? Maka akan diciptakan, ya mungkin saja karena itu akan diberlakukan, dan mungkin Kementerian Agama akan punya alat ini, ya, diurup notek ini,
maka suara adzan itu bisa memantul di alat ini, maka bisa terukur langsung. Kados jenengan lek periksa sebelum masuk masjid, periksa apa tadi? Suhu badan iki lho Pak. Lah mek ngene tok kan roh iku. Wo 36,3. Terus tak kenek-kenek nomane set 36,5. Lho kok komane beda pisan. Bisa jadi itu. Alat untuk mengukur kecepatan kendaraan sudah ada Pak. Jadi kendaraan itu apakah melebihi 100 di tol, mobil di tol, ya, mobil atau kendaraan yang ada di jalan tol itu bisa diukur. Kalau lebih dari 100 km itu dapat denda Pak. Akan diberlakukan seperti itu. Di atas kecepatan 100 km per jam ini dikenekno tok alate ngeten. Terus ono bus kendaraan lewat bus niku langsung titit 125 diuber kali petugas 125 diuber denda. Keluar dari tol nomornya dicatat denda. Lagi kok bakal iki wonten adzan niku. Dadi wong ibadah dibatasi, salon-salon geden-geden itu dibiarkan. Ya mungkin karena memang suara azan itu sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Mungkin 5 kali itu. Sedangkan mereka, oh ini kan cuma setahun sekali, karnaval, jedar, jedur, jedar, jedur, jedar, jedur sampai. Karnaval nih lho. Sampai kocok di omah niku. Oh, dung, 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 dung. Nang dodo rasanya kok apa Pak? Kok sesek deng 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 ngoten. Disitulah memang sifat manusia. Pro dan kontra. Mungkin ada pertanyaan para jamaah, monggo kula aturi sebelum kita lanjut. Untuk pertanyaan tentang batasan suara adzan dan bacaan Al-Qur'an. Niku lek swara wau pinten 100 desibel ya. 100 desibel lah. Sekarang untuk mengetahui ini 100 desibel apa lebih apa kurang ini bagaimana kontrolnya itu juga masalah sendiri nggih. Nah, kemudian jamaah. Jamaah ini ternyata pro kontra. Kalau surat edaran Menteri Agama maka harus diseragamkan. 10 menit subuh, lainnya cuma 5 menit. Setelah itu azan, stop, tidak boleh pakai speaker luar, selebihnya speaker dalam. Ngeten iki terserah jenengan. Terserah selera kalau speaker terdalam. Ngoten, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, maka dibolehkan takbiran sampai jam 10 malam. Nggih, takbir malam Id niku lho, takbir malam Id. Kemudian sholat Idul Fitri dan Idul Adha boleh pakai speaker luar karena jamaahnya membeludak. Jumat biasami dengan subuh, speaker luar 10 menit, tarhim plus azan. Lainnya sholat Jumat sampai zikir sampai doa harus speaker dalam. Nah niku nggih. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selain berkata tentang 100 desibel tadi, maka surat edaran menteri menyatakan bahwa kualitas suara harus jernih. Nah, ini roto-roto speaker musola niku grabak-grabak. Grubuk-grubuk marono bengung barang ya, ditinggal sembayang imame nggawa bocah cilik mikir dicekel arek cilik. Nate napa mboten? Imam musala niku lho. Imame beto lari alit nggih. Bapake takbiratul ihram Allahu akbar. Mikir dicekel anake. Nyanyi cerak-cerik ten. Nate
Semerap napa mboten ngoten niku. Nah, jadi setelah itu kemudian suaranya bengung. Kejernihan suara ini juga diatur dalam surat edaran menteri tersebut, harus menggunakan akustik yang baik. Nah, akustik ini ya harus kualitas suara yang baik ngoten maksudipun nggih diatur ngoten, Pak. Lah lek suarane sepikir ae kudu apik ya mestine sing adzan ya kudu sing penak. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nanti ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, niku nggih mohon dipensiunkan. Dipensiunkan, diganti sing pewenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sing ngono ki kok. Lah ngene iki Masjid An-Nur nggih saged seleksi ngoten. Lah terus kan kampung-kampung ya napa, Pak? Kadang lari alit niku pujian nggih, mantun sing adzan sing tuwek, sing pujian arek-arek cilik-cilik niku. Pujian arek cilik wis rebutan mik bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Wa balikna rebutan mik. Wa balikna Ramadhana. Gak apa teh apal dikei mik ae. Sing nom gak nang musala. Sing suarane penak gak gelem nang musala. Sing adzan wong tuwek, sing pujian arek cilik-cilik gak apal apa. Wa balikna Ramadhana. Napa penak ngoten niku jujur sampean krungu ngoten niku penak napa mboten Bapak Ibu? Mboten penak niki koreksi lho niku dulure awake dhewe niku sing ngoten niku. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Watuke lho mlebu. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad. Amin Qutbi Habibin Nabi. Akhirnya tiang niku sing anu tambah waduh masjid niku. Musala niku wis jedinge mreseti, lumuten, mike grabak-grabak. Akhirnya kok jadi tempat sing yo ana apa ngoten lho, Pak. Lah niki harus kita perbaiki, Pak. Setuju napa mboten? Lah, marilah kita perbaiki kualitas akustik, kualitas suara, sehingga masjid musola ini ya mestinya kalau Menteri Agama mengharuskan suara itu baik, maka harus memberikan subsidi, memberikan amplifier gratis yang baik. Setuju? Setuju? Nah niku baik niku. Akan ada subsidi. Bukan hanya nambot-nambot masjid saja. Tapi harus memberikan peraturan, maka harus bertanggung jawab atas peraturan itu, maka akan diberikan amplifier yang bagus, kualitas dia sing penak-penak ngoten niku. Insyaallah. Pun juga ada masalah hadis yang kedua. Hadis yang kedua, berapa jarak antara azan dengan iqamah? Lah niki perbedaan. Hadis Nabi ada 3. Hadis Nabi waktu antara azan dengan iqamat itu yang pertama hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan waktunya itu disamakan dengan orang wudhu dan sholat 4 rakaat. Ya sekitar 15 menit lah, Pak. 10 sampai 15 menit. Jadi wong wudhu alon-alon, gurung mari wudhu wis komat. Niku ora oleh.
Ya lek masjid dhewe gak apa-apa, masjid dhewe sing adzan sampean dhewe, jamaah keluarga sampean dhewe mari Allahu Akbar la ilaha illallah. Anake kon komat. Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Iku oleh iku. Oleh masjid dhewe sing sembayang sampean dhewe kalih keluargane dhewe kan wonten langgar-langgar niku musala-musala pribadi niku yang belum diwakafkan. Kata Nabi, jarak antara adzan dengan iqamat niku saumpamane wong wudu iku alon-alon gak kesusu-susu. Saumpamane wong wudu plus 4 rakaat. Hadis pertama. Hadis kedua, saumpamane wong buang hajat sampai mari. Buang hajat niku nggih pipis sama eek. Lah sampean pipis sama eek pinten menit sakniki? Ini ngal Ustaz pas mencret nggih saged. Nggih rata-rata niku wau 10 sampai 15 menit. Atau kata Nabi saumpamane wong maem alon-alon karo ngombe sampai mari. Lah sampean maem ngombe sampai mari pinten menit ngoten nggih. Niku wau antara 10 sampai 15 menit. Setuju? Setuju. Sebab zaman singen mboten wonten jam tangan niku napa. Maka Nabi mengibaratkan niku wau. Mugi-mugi manfaat dan semoga umat tetap bersatu menyikapi dengan bijaksana. Jangan sampai kita terpecah belah dengan isu-isu dan provokasi yang menyebabkan agama kita menjadi pemicu daripada permasalahan yang ada di Republik Indonesia. Justru sebaliknya kita sikapi cukup yang mewakili kita adalah ulama. Tidak semua masyarakat mengeluarkan ide dan pendapatnya, kita wakilkan kepada para ulama yang mengerti dan memperdalami permasalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.